selagi saya masih hidup, saya punya kekuatan sekecil apapun, saya akan coba cegah dia untuk menjadi presiden Republik ini. Kenapa Jokowi di periode pertama dan perjalanan periode kedua tidak mau menyelesaikan persoalan HAM? Tidak ada satupun alasan nepotisme Jokowi hari ini dengan mencalonkan Gibran untuk kepentingan negara, itu tidak ada. Bung Budiman, Bang Budiman ya, saya bilang, Bang, bagaimanapun Hitler melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi itu juga atas nama negara. Jumpa lagi dengan podcast Gerak-Gerik dari channel Gerak 98. Setiap gerakan pasti ada yang bergerik. Kembali lagi bersama saya Parto Bangun. Kali ini saya kedatangan, ini bukan tamu sebenarnya, tapi sahabat, kawan, teman, junior. Ya, jangan pula junior. Kita sama-sama satu masa perjuangan, bos. Buya Aswar Furgudiama. Ini teman zaman-zaman berjuang dulu dalam masa-masa menumbangkan rezim Orde Baru. Kali ini kita mau bahas soal buku yang beliau tulis. Buku hitam Prabowo Subianto. Serem amat nih buku ya. Titlenya aja berdarah nih. Apa kabar Bung Buya? Alhamdulillah baik Bang Parto. Baik. Kita selalu baik, harus selalu dalam keadaan baik karena perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita pra 98 dulu menumbangkan rezim otoritarianisme Orde Baru hari ini belum selesai. Masih banyak PR-PR kita yang harus kita tuntaskan dan kita kerjakan. Reformasi belum tuntas. Reformasi belum tuntas. Kalau sebagian apa yang menjadi cita-cita kita dahulu sudah tuntas, sudah terwujud, terlaksana, iya. Oh iya. Yang pertama mungkin persoalan kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara sudah kita dapatkan hari ini. Di mana pada zaman Soeharto dulu kita sama-sama tahu untuk berkumpul saja, apalagi berbeda pendapat dengan penguasa Soeharto ketika itu, kita tidak bisa diintimidasi, direpresi, bahkan sebagian besar kawan-kawan kita ada yang diculik, bahkan ada yang hilang nyawanya dan hilang tidak tahu rimbanya sampai di mana sekarang. Kalau mereka mati tewas, di mana kuburannya, di mana batu nisannya, iya kan? Sampai hari ini. Nah, oleh karena itu sampai hari ini perjuangan terhadap demokrasi tidak berhenti hanya dengan kemenangan Jokowi. Oh, artinya ini udah langsung ke topik nih ya. Pemerintahan Jokowi hampir 2 periode nih ya. Hampir 2 periode. Kan kalau menurut, ini saya baca beberapa hal sedikit, ini buku hitam Prabowo Subianto yang Bung Buya tulis. Ini kan betul-betul mengingatkan kita pada masa aksi 98 di mana teman-teman kita tidak kembali sampai hari ini. Pertanyaan yang paling sederhana deh. 9 tahun, hampir 2 periode pemerintahan Jokowi. Dan sebelumnya apalagi SBY gitu kan. 20 berapa tahun nih sekarang? Kalau kita hitung 98, 25 tahun. Sampai sekarang tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Menurut Buya, kenapa Jokowi selama 9 tahun dan SBY sebelumnya, kenapa mereka nampaknya tidak punya keinginan menyelesaikan kasus? Kenapa gitu? Bang Parto, mulai dari pasca reformasi 98 kita sudah berganti presiden, mulai dari Habibie,
Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Sudah 5 presiden. Di antara kelima presiden ini, yang paling punya niat baik untuk menyelesaikan kasus ini, pelanggaran hak asasi manusia ini, adalah satu-satunya presiden almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selebihnya saya secara pribadi belum melihat ada itikat baik. Kenapa? Pertanyaan kan kenapa? Karena di mana-mana, baik di Afrika, di mana Afrika Selatan dan lain sebagainya, yang namanya persoalan kejahatan luar biasa, extraordinary crime ini, itu memang sangat sulit, sangat sulit untuk diungkap. Kenapa? Karena umumnya orang-orang yang terlibat di dalamnya masih sangat powerful, masih sangat kuat. Dia masih menguasai lini-lini politik, dia masih menguasai lembaga-lembaga politik, dia masih menguasai resources, sumber daya ekonomi. Itu yang juga terjadi pada persoalan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita kan, Prabowo kan hanya sebagian besar orang yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia ini. Kan banyak bang, pelanggaran HAM masa lalu, kasus tahun 65 itu belum selesai, Talang Sari, kemudian Tanjung Priok, banyak persoalan, banyak lain-lain, Situ Bondo dan segala macamnya, lain sebagainya. Tetapi kenapa saya menyorot khusus terhadap Bapak ini, Prabowo Subianto ini, karena sampai hari ini dia tetap masih kekeh, dia masih tetap bersemangat maju untuk menjadi presiden dari Republik Indonesia. Seharusnya kalau kita memang demokrasinya sudah maju, jangankan dia untuk menjadi calon presiden, punya niat saja ya untuk mencalonkan diri jadi presiden, seharusnya dia tidak layak lagi. Dia sudah tidak punya hak moral. Hak moral dia sudah tidak punya. Tetapi ya Indonesia beginilah negara kita. Kita tidak pernah tuntas. Bangsa kita tidak pernah tuntas menyelesaikan persoalan ini sampai ke akar-akarnya. Sehingga kemudian kita tetap terpenjara oleh sejarah masa lalu. Terpenjara oleh sejarah. Ya betul. Gini Bung Buya, memang kita seperti menyimpan, ada yang masih nyangkut dalam hati, menyimpan, mungkin bagi sebagian pihak penyintas kayak menyimpan dendam, ya kan? Ya dong, artinya ada korban, lalu kemudian persoalan seolah di PTS kan, tidak diselesaikan, ini kan membuat ada yang tersimpan kan, di apalagi pihak korban. Berbicara tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia ini, yang paling penting dari segala-galanya adalah bagaimana mengungkap ini secara jelas dan terang benderang. Artinya apa? Artinya bahwa kita juga berpihak pertama pada korban. Kemudian yang kedua, negara harus secara jelas dan tegas mengungkap. Kalau ada korban kan pasti ada pelakunya, Bang Parto. Iya. Nggak mungkin dong ada korban, nggak ada pelaku. Nggak ujuk-ujuk juga hilang mati, Bos. Siapa pelakunya? Harus jelas dan tuntas sampai ke pelaku utama. Tidak hanya berhenti pada pelaku-pelaku yang di bawah-bawah. Bahkan sampai hari ini saya sangat sedih sekali melihat keadaan hari ini, pelaku-pelaku tim Mawar dulu yang sudah diadili, bahkan sekarang ada yang menduduki lembaga-lembaga penting negara, masih menduduki. Oke, ini agak khusus nih pertanyaan ini. Balik dulu. Tadi saya masih agak mengganjal nih, Bung Buya. Di pemerintahan Jokowi yang sudah 9 tahun dan sebelumnya SBY. Oke, taruhlah kalau menurut saya SBY, kalau nggak salah SBY ada di DKP pada saat itu. Betul, salah satu orang yang ikut mengadili Prabowo Subianto dan memberhentikan ya dari dinas ketentaraan. Mungkin
Bahkan ada yang opini publik mengatakan dipecat. Jadi ini satu-satunya jenderal yang dipecat dalam sejarah Republik ini berdiri. Betul. Oke. Saya mau tanya dulu nih. Ini agak spesifik pertanyaan. Kenapa? Kalau SBY jelas mungkin karena sama-sama satu institusi. Saya mau tanya soal Jokowi nih, penasaran. Kenapa Jokowi di periode pertama dan perjalanan periode kedua tidak mau menyelesaikan persoalan HAM? Satu indikasi yang paling sering terlihat adalah bahwa kawan-kawan Kamisan yang aksi tiap hari Kamis di depan istana seolah-olah Jokowi itu tuli dan membutakan matanya terhadap kawan-kawan yang aksi. Apa kira-kira menurut pendapat Bung Buya alasan Jokowi tidak mau? Begini Bang Parto, Jokowi pada awalnya ada sedikit dalam tanda petik niat baik dia untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu dengan mengundang beberapa keluarga korban, korban mengundang dan membicarakan persoalan ini. Tetapi lagi-lagi Bang Parto, persoalan ini memang siapapun presidennya, memang sulit untuk diungkap secara tuntas. Kenapa? Kenapa sulit? Alasannya itu yang pertama adalah karena persoalan si pelakunya sendiri masih sangat powerful, orang-orangnya masih sangat kuat. Yang kedua, si calon presiden itu sendiri atau presidennya itu sendiri harus punya komitmen yang kuat. Komitmennya harus kuat sekuat baja, sehingga kemudian dia harus berani mengambil risiko terbesar sekalipun, bahkan diturunkan. Itu yang dialami oleh almarhum Gus Dur, salah satunya. Karena dia betul-betul berdiri tegak di atas kebenaran, bahwa bangsa kita ini jangan sampai, kalau kata Gus Dur itu dahulu, jangan sampai menjadi bangsa yang pengecut, yang tidak berani menuntaskan persoalannya sendiri, yang tidak berani menghukum orang yang bersalah. Bangsa kita ini kan bangsa pengecut dalam kasus ini. Tidak berani menghukum siapa yang bersalah. Pengecut, atau mungkin bisa nggak disebut juga terlalu mudah memaafkan? Terlalu mudah memaafkan mungkin kita lihat bicara pada konteks kepentingan politik ya. Mungkin dia berbicara, Jokowi berbicara pada konteks kepentingan politik dia yang harus dia jaga, mempertahankan kekuasaannya. Jadi Jokowi mempertahankan kekuasaannya dengan mengambil posisi kompromi, cari aman. Itulah kemudian yang menjelaskan kenapa hari ini Jokowi dalam tanda petik, sekalipun saya masih yakin lah, harusnya Jokowi tidak kemudian mencederai demokrasi. Wah, ini menarik nih. Mencederai demokrasi. Bagaimanapun perbedaan Jokowi dan Ganjar hari ini kan cuma satu, Bang Parto. Ganjar Pranowo jelas komitmennya. Kita lihat paling tidak di debat pertama. Ya, jelas closingnya dia menyatakan bahwa dia berpihak pada korban. Dia berpihak pada korban dan jelas akan menuntaskan persoalan ini. Itu satu. Yang kedua, perbedaannya sangat mencolok adalah persoalan demokrasi. Perbedaan Ganjar dan Jokowi tentang bagaimana komitmennya terhadap demokrasi. Bang Barto, kalau saya secara pribadi, saya ini pendukung Jokowi dulu Bang Barto. Pendukung Jokowi 2014. Bahkan saya dikeluarkan dari WA grup di alumni pondok pesantren saya. Karena rata-rata di situ waktu itu pendukung Prabowo. Saya dengan beberapa teman cuman yang mendukung Jokowi. Ya, apakah kita menyesal? Tidak, saya tidak menyesal mendukung Jokowi. Karena bagaimanapun dukungan saya terhadap Jokowi bukanlah dukungan ke pribadi Jokowinya waktu itu. Karena saya mendukung Jokowi waktu itu karena lawannya Prabowo Subianto. Yang menurut Buya adalah terduga pelanggar HAM. Yang menurut saya orang ini selagi saya masih hidup, saya punya kekuatan sekecil apapun, saya akan coba cegah dia untuk menjadi presiden Republik ini. Dan memang kan gini, di periode pertama pertarungan Jokowi lawan Prabowo kan jelas di situ bahwa yang mungkin yang membuat Jokowi menang itu, misalnya katakanlah, saya menyimpulkan sesederhana, Jokowi tidak punya dosa di masa lalu, sedangkan Prabowo punya dosa, punya masalah. Artinya ini orang bermasalah, ya kan?
Pertarungan pertama Jokowi menang 2014, pertarungan kedua 2019 Jokowi menang. Tapi ada hal yang membuat kawan-kawan agak sebagian kecewa mungkin Bu Buya. Begitu Jokowi menang 2019, rivalnya Prabowo diajak masuk ke dalam kabinet. Itu apalagi setelah diajak menjadi kabinet, tentu 2019 sampai hari ini sangat mustahil kasus pelanggaran HAM akan diselesaikan oleh Jokowi karena Prabowo sudah ada bersama dia. Pesimis. Bagaimana menurut Bu soal? Ya, saya lagi-lagi mengatakan bahwa secara pribadi saya tetap pesimis. Persoalan ini akan selesai. Kecuali memang ada satu orang presiden calon yang betul-betul punya tekad, punya niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara tuntas. Ya, artinya itu yang pertama. Oke. Yang kedua, kalau persoalan Jokowi tadi mengambil Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, kalau kita melihatnya dari konteks politik kekuasaan, itu bisa kita wajarkan dalam tanda petik. Karena Jokowi bicaranya hanya sebatas persoalan kekuasaan. Bagaimana dia mengamankan kekuasaannya, bagaimana kekuasaannya tidak diganggu. Artinya aman dari situ. Nah, dari situlah kemudian saya mulai berpikir, ternyata orang ini tidak seindah dan tidak sebagus seperti apa yang kita bayangkan dan kita harapkan selama ini. Ternyata orang ini tidak ada sama sekali punya niat baik untuk menjaga bagaimana proses demokrasi yang sudah kita perjuangkan bersama-sama dulu dengan keringat, darah, air mata, bahkan nyawa sekalipun. Orang ini ternyata tidak punya niat baik untuk menjaga demokrasi ini agar terwujud. Salah satu kejadian yang sangat mencederai demokrasi adalah dia mencoba mengakali Mahkamah Konstitusi. Itu sangat fatal sekali. Terkait pencalonan Prabowo bersama Gibran. Laka bumi neraka. Bagaimanapun ini adalah nepotisme. Dan salah satu, Bang Parto kalau ingat, salah satu apa yang menjadi tuntutan kita di zaman pada reformasi 98 itu, bahkan itu menjadi poin pertama. Adalah kita menginginkan negara Indonesia ini bersih dari korupsi, KKN, kolusi dan nepotisme. Dan Bang Parto, kalau Bang Parto masih ingat, salah satu kenapa kita menolak nepotismenya Soeharto itu dulu, itu hanya karena Soeharto mengangkat putrinya Siti Hardianti Rukmana, Mbak Tutut, menjadi Menteri Sosial. Sekalipun secara konstitusional itu adalah merupakan hak prerogatif dia. Kan presiden punya hak prerogatif bahwa dia bebas mengangkat siapapun menjadi menteri. Kebetulan waktu itu dia mengangkat Tutut dan itu menjadi isu kita, kemarahan kita secara bersama-sama. Kita menolak secara tegas ada praktek nepotisme di Republik ini. Kenapa begitu? Karena nepotisme dengan korupsi dan kolusi ini adalah merupakan tiga rangkaian yang satu dengan yang lainnya saling terkait. Tidak ada, Bang Parto, nepotisme itu yang membuat negara yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Tidak ada itu. Saya yakin 100% tidak ada satupun alasan nepotisme Jokowi hari ini dengan mencalonkan Gibran untuk kepentingan negara, itu tidak ada. Itu berarti ini lebih kepada melanjutkan kekuasaan seolah-olah gitu ya. Betul. Ini hanya demi untuk kepentingan kekuasaan dan kepentingan materi. Bung Buya, balik lagi nih. Ini saya masih kembali coba ke track membahas soal buku hitam Prabowo Subianto. Yakin Bung Buya salah satu capres hari ini Ganjar dan Mahfud akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Kalau saya melihat secara pribadi track record rekam jejak, Bang Parto, kita kan kalau salah satu filosof itu namanya Immanuel Kant,
dia mengatakan dalam filsafat transendentalnya ada hukum-hukum universal yang harus kita ikuti dalam memilih pemimpin. Nah, dalam memilih pemimpin itu yang pertama sekali harus kita lihat adalah rekam jejaknya. Bang Parto, kita pemilu 2024 ini bukanlah memilih pemimpin yang betul-betul bersih semuanya dari noda dan dosa. Ketiga-tiga pasangan ini pasti punya noda dan dosa. Tetapi ada kaidah usul fikih. Ini maaf nih, karena anak pesantren nih. Yo, silakan. Ada kaidah usul fikih yang mengatakan begini. Darul mafasid ya muqaddamun ala jalbil masalih. Artinya begini Pak Parto. Bahwa menghindari mafsadat, keburukan, kemudaratan, bahkan potensi kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Artinya dari kaidah usul fikih ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari ketiga calon presiden yang bertarung di kontestasi 2024 ini, melalui rekam jejaknya kita sebagai bangsa yang baik, warga negara yang cerdas, pemilih rasional yang tidak mau memilih hanya berdasarkan joget-joget. Kita harus lihat betul rekam jejaknya. Kita lihat apakah orang ini pernah punya sejarah tangannya berdarah-darah. Apakah dia pernah punya sejarah melakukan penculikan. Harus jelas tegas melihatnya. Apakah dia juga punya sejarah bagaimana memanfaatkan isu-isu agama untuk kepentingan kekuasaannya. Itu kita harus lihat. Politik identitas. Dan dari ketiga calon ini yang paling clear dan paling jelas kita mengukur melihat dari pernyataannya sampai sejauh ini adalah Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Mudah-mudahan apa yang menjadi omongan, ucapan dari beliau berdua ini dengan track record yang dimiliki Pak Ganjar sendiri, kemudian dengan Pak Mahfud sebagai pendekar hukum di negara ini, persoalan ini akan dituntaskan. Kenapa persoalan ini akan wajib dituntaskan? Karena pertama keadilan terhadap korban. Berapa banyak Bang Parto anak-anak yang sampai hari ini yang tidak tahu kemana ayahnya. Begitu juga ada ayah-ayah yang tidak tahu kemana anaknya, di mana kuburan anaknya, tidak tahu. Bahkan ada yang masih tercatat di dalam kartu keluarganya. Ya, kalau jelas di mana mayatnya supaya dibuat jelas pernyataan di surat kematian, lalu kemudian dihilangkan bukan dihilangkan lah ya, tapi ya tidak ada lagi dalam KK. Bung Buya, ini agak menggelitik lagi nih, ada yang membuat kita agak menggugah akal sehat berpikir kita. Hari ini pencalonan Prabowo yang notabene Prabowo dulu dipecat atau dihentikan dari TNI oleh DKP, Dewan Kehormatan Prajurit, Dewan Kehormatan Perwira. Hari ini para anggota Dewan Kehormatan Perwira tersebut malah mendukung Prabowo. Menurut Bung Buya gimana? Ini secara akal sehat saya juga nggak masuk akal nih. Begini Bang. Apa motifnya kira-kira? Ya motifnya udah jelas. Dipecat. Yang jelas motifnya kan mereka itu sekarang kan kayak salah satu beberapa orang diantaranya kan ada Agung Gumelar. Yang terang-terangan itu banyak jejak digitalnya. Iya, menyatakan ya, jejak digitalnya banyak sekali bahwa Prabowo itu adalah pelaku penculikan. Sangat banyak sekali jejak digitalnya. Kemudian ada Wiranto. Kemudian ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Jenderal Farul Rozi, ada 7. Waktu itu bintang 3. Ada Ari Kumaat dan lain sebagainya. Bahwa mereka hari ini secara beramai-ramai mendukung Prabowo itu tidak serta-merta menghentikan atau menghilangkan dosa sejarah apa yang telah dilakukan oleh Prabowo.
Karena ini adalah urusannya politik, Bang Parto. Ya artinya ya mencuci katakanlah sejarah hitam itu mungkin tidak, tapi kemudian ini maksud saya arah pertanyaan saya lebih ke ini. Apakah anggota DKP ini mendukung Prabowo hari ini lebih kepada ya ikut menjadi bagian dari penguasa kan gitu. Ingin ikut berkuasa. Jadi melupakan peristiwa bahwa dia pernah sebagai DKP memberi hukuman terhadap Prabowo. Bang Parto, saya secara umum melihat, maaf ya, orang-orang ini secara umum saya lihat mereka sama sekali tidak punya komitmen terhadap persoalan kemanusiaan. Bahkan yang lebih menyedihkan saya secara pribadi, Prabowo-nya sendiri itu betul-betul memang tidak ada punya sense terhadap rasa kemanusiaan. Buat dia itu nyawa itu hal biasa, hilang nyawa itu. Ya mungkin itu sudah pengalaman panjang di lapangan di belantara perang, bro. Ya, karena menurut dia nyawa seseorang itu tidak begitu berharga. Bahkan ucapan dia tentang yang mengatakan itu kan tugas negara. Saya tugas negara. Apalagi pas siapa namanya lupa saya yang dulunya juga pernah di penjara. Oh iya, Budiman Sujatmiko, Budiman. Ini Mas Budiman. Kawan. Saya sampai lupa saya namanya. Jangan kau lupakan. Itu tetap kawan, bro. Bukan. Oke, nanti kita bahas. Udah nggak kawan itu sekarang. Oke. Kawan. Lanjut. Iya, dia bilang Prabowo bicara waktu itu dia adalah tugas menjalankan tugas negara, sementara saya adalah bertugas menjalankan tugas sejarah. Bung Budiman, Bang Budiman ya, saya bilang nih, Bang, bagaimanapun Hitler melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi itu juga atas nama negara. Tidak ada alasan mengatakan bahwa demi kepentingan negara bahwa nyawa orang itu tidak bernilai. Nggak ada itu alasan. Tidak ada. Bahwa nyawa manusia adalah yang paling berharga. Itu Bang Barto. Terkait gini, kalau soal nyawa yang hilang banyak sekali ya, sambil minum Bu. Biar nggak kering tenggorokan. Gini, saya meyakini harga nyawa dalam tanda petik terkesan menjadi murah bagi seorang prajurit. Kita coba kilas mundur sedikit ke belakang bahwa peristiwa Dom Aceh, Papua, tim banyak sekali korban. Artinya ya fakta bahwa TNI dalam operasinya pada saat itu banyak menghilangkan nyawa. Artinya bagi seorang tentara biasa menghilangkan nyawa, mungkin konteksnya membela negara, mempertahankan keutuhan stabilitas negara. Tapi saya memang agak sedih kalau harus bicara peristiwa hilangnya kawan-kawan kita. Saya kira menurut saya jauh itu dari persoalan stabilitas negara. Ini kan kawan-kawan kita adalah kawan-kawan aktivis yang kritis terhadap pemerintahan, ya kan gitu kan, yang punya tuntutan atas kepentingan rakyat ya. Tadi Bung Buya sudah menyinggung soal kawan kita, bukan kawan, terserahlah. Tetap kawan kalau mungkin secara, karena tidak ada mantan kawan sebetulnya. Tapi kalau Bung Buya katakan hari ini dia sudah tidak kawan lagi, tidak sejalan lagi, sepakat. Budiman Sujatmiko. Dulu saya masih ingat ada tweetnya, kalau tidak salah hanya orang bodoh yang mendukung pelanggar HAM. Lalu kemudian hari ini dia mendukung, dan bukan cuma dia, bro. Beberapa kawan-kawan kita aktivis 98 yang dulu bersama kita berjuang menolak, memperjuangkan demokrasi, menolak tirani-tirani, kemudian mereka mendukung hari ini. Saya jadi teringat air mata Faisal Reza, kawan kita, Petrus, kawan-kawan kita yang menjadi korban penculikan. Hari ini kawan-kawan yang bersama kita kemudian mendukung Prabowo. Menurut Bung Buya, di mana hati nurani mereka? Gini Pak Parto, saya kalau persoalan pilihan politik mereka kemana, itu saya secara pribadi tidak bisa melarang. Tetapi kalau ya jangan juga
lagi kemudian berbicara persoalan kemanusiaan. Itu satu. Ya kalau mereka saya nilai sekarang ini ya sudah jadi politisi aja, sama kayak politisi-politisi yang lain. Kan kalau politisi bicaranya kan cuma kepentingan, Mang Parto. Ya, kepentingannya apa saya juga nggak mau tahu lah, kepentingan mereka apa. Bisa materi, bisa yang lain-lain, itu saya juga nggak mau tahu. Tetapi bahwa yang paling penting adalah jangan sampai mengingkari sejarah. Bahwa persoalan kejahatan terhadap kemanusiaan pernah terjadi di Republik ini, dan itu belum diusut secara tuntas melalui pengadilan. Ada upaya-upaya dilakukan melalui non yudisial, tapi kita sangat berharap ini diusut secara tuntas melalui secara yudisial, bukan non yudisial. Buat kawan-kawan yang kemudian mendukung di sana, mungkin ini pikiran baik saya masih berpikiran baik, dugaan-dugaan baik ya, husnuzon kepada mereka. Nah. Pikiran baik saya ya mungkin mereka melihat ada sesuatu ya. Apa nih sesuatu Ya nih? saya tidak tahu, ada mungkin sesuatu pragmatis barangkali ya. Mungkin juga. Mungkin juga. Atau memang ya udah mungkin mereka punya analisa bahwa yang berpotensi menang Prabowo nih, dan berpotensi kita punya kedudukan dalam sebuah kekuasaan ini di periode berikutnya adalah melalui jalur ini. Segitunya kan? Enggak juga Bang Parto. Kalau kita bicara potensi, semuanya punya potensi untuk menang. Semuanya punya potensi untuk menang hari ini. Prabowo punya potensi, Anies punya potensi, Pak Ganjar paling besar potensinya. Paling besar ya. Paling besar potensinya. Nah ini kan narasi dibuat narasi satu putaran itu kan sebenarnya untuk apa namanya, mengangkat moral derajat pendukungnya sendiri. Saya rasa kenapa saya, kembali kita ke buku ini, kenapa saya tertarik dan sangat punya kepentingan untuk menulis buku ini, tidak lain yang tidak bukan adalah untuk tetap memelihara ingatan publik. Publik jangan sampai lupa bahwa di Indonesia ini pernah terjadi peristiwa ini. Sekarang kan Bang Parto ya, biasanya publik itu cenderung sangat cepat lupa. Apalagi kita berbicara konteks hari ini, di mana dari 204.800.222 jumlah daftar pemilih tetap, 54% dari itu adalah pemilih generasi milenial dan Z. Generasi milenial dan Z ini adalah mereka-mereka yang pada tahun 98 itu ada yang belum lahir atau masih kecil. Ya, artinya tidak mengalami peristiwa ini. Tidak mengalami secara langsung. Bahkan ada di survei terakhir salah satu lembaga survei yang mengingatkan dan mengatakan bahwa dari 204,8 juta itu ternyata hanya 38% yang orang yang tahu bahwa Prabowo itu pernah dipecat dari dinas kemiliteran, bahwa Prabowo pernah dipecat dari dinas kemiliteran karena kesalahannya membentuk tim mawar. Nah, begini, terkait pilpres berarti ya, ini kita kaitkan langsung ke persoalan pilpres. Berarti pemilih muda atau pemilih pemula ini ya, ada pemilih pemula karena perdana, ada pemilih muda yang mungkin sudah 2-3 kali, dan mereka rata-rata ya mayoritas tidak mengalami peristiwa ini. Ini kan segmen pemilih yang cukup besar, sehingga mungkin ini yang mau direbut oleh seluruh kontestan kan. Lalu kemudian yang saya mau tanya begini, bagaimana kemudian kita bisa menyadarkan teman-teman muda ini bahwa ada salah satu kontestan, atau langsung kita sebut Prabowo, punya masalah di masa lalu, tangannya berdarah dulu, kawan-kawan kan hilang di tangan dia. Bagaimana kita bisa menjelaskan ke kamu? Ya ini langkah saya menulis buku ini salah satu dari itu. Merawat ingatan itu. Yang kedua, saya masih punya kewajiban moral kita, Pak Parto. Kita punya hak moral ya? Punya kewajiban moral terhadap nyawa kawan-kawan kita. Kita kalau melupakan sejarah ini, apalagi berkolaborasi
bergabung dengan kelompok itu, dengan Prabowo Subianto, kita bukan hanya saja mengingkari sejarah masa lalu, tetapi kita punya dosa besar terhadap nyawa kawan-kawan kita yang hilang. Itulah kemudian saya dengan beberapa kawan saya katakan, ternyata saya sampai hari ini belum bisa untuk jadi politisi. Ternyata saya levelnya masih level aktivis. Saya tidak bisa mengingkari hati nurani saya, Bang. Ya. Masih ada idealisme yang saya belum tidak, bisa. Iya, kan. Oke, gini. Ada juga yang masih mengganggu di pikiran saya nih. Ada nggak sih potensi? Kan kalau menurut sebagian kawan-kawan yang menyimpulkan bahwa Prabowo ini adalah pewaris Orde Baru. Artinya ada kemungkinan jika Prabowo menang, ya kita akan kembali ke masa Orde Baru. Bang Parto, ini kalau bahasa Minangnya ini kita ini udah sangat jelas terang benderang. Kalau falsafah Minangnya bilang ini sudah tidak bergelap-gelapan lagi, sudah bersuluh dengan matahari kita. Apa nih bersuluh dengan matahari ini, Amo? Sudah sangat jelas bahwa orang ini betul-betul tokoh utamanya Orde Baru. Satu. Yang kedua memang dia mantunya Soeharto, presiden zaman Orde Baru. Dua. Yang ketiga, dia sampai hari ini masih punya watak otoritarianisme itu. Orangnya cenderung temperamen, ambisi berkuasa. Karena aneh berkali-kali bilang saya tidak penting berkuasa, tapi nyalon berkali-kali. Nah, saya tidak ambisi berkuasa, nggak penting jabatan. Sorry ye. Berkali-kali ikut kontestasi. Dan ini prestasi. Dia punya prestasi. Apa prestasi? 4 kali mendaftar ke KPU. Iya kan? Jokowi cuma 2 kali, SBY cuma 2 kali, dia 4 kali, bro. Untuk penutup saya hanya ingin mengatakan begini, Bang Parto. Bagaimanapun buat kawan-kawan kita, saya masih berharap lah. Banyak di antara kawan-kawan kita yang dulu berjuang bersama-sama pada tahun 98 menurunkan Soeharto, kemudian meruntuhkan rezim otoriter ketika itu. Hari ini saya panggil kembali untuk kita tetap sama-sama berjuang menjaga demokrasi yang sama-sama telah kita perjuangkan. Bagi saya persoalan Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya persoalan sekian, Bang. Yang penting, yang penting hari ini yang pertama dan utama sekali adalah bagaimana Indonesia demokrasinya tidak cedera. Demikian kira-kira, Bang. Oke, saya coba ambil ke gini. Saya coba sedikit ada kesimpulan terkait dari merawat ingatan tadi, Bung Buya. Merawat ingatan. Saya setuju, tapi yang lebih penting adalah bagaimana selain merawat keingatan adalah mengantisipasi atau mitigasi atau mencegah. Karena gini, jika peristiwa pelanggaran HAM tidak diselesaikan, akan berpotensi terulang kembali. Betul. Jadi artinya kan ini artinya buku ini bukan cuma merawat ingatan, betul. tapi mencegah kemudian terjadi kembali. Betul, Bang. Setuju? Setuju. Nah, itu jadi yang saya harapkan untuk biar kawan-kawan muda, milenial dan Gen Z, adik-adik kita paham bahwa peristiwa ini adalah fakta sejarah yang kemudian ini kan peristiwa kekerasan. Jangan juga, karena gini, seringkali baru aja berita kemarin NMB pulang mau dikuburkan aja rusuh. Artinya kekerasan di negeri ini sangat mudah terjadi. Betul. Ya kan? Nah, kalau kekerasan ini kemudian akhirnya terawat dan terwaris terus, kapan majunya kita kan? Kapan amannya? Langkah terbaiknya buat adik-adik, buat anak-anak, mungkin udah anak-anak kita, Bang. Adik-adik dan anak-anak generasi milenial dan Z. Saya cuma ingin bukan menasehati juga, tidak. Mengingatkan saja bahwa orang ini Prabowo Subianto ini pernah terlibat dengan persoalan kemanusiaan masa lalu. Salah satu untuk mencegah dia berkuasa di Republik ini adalah dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dengan tidak memilih dia. Dengan tidak memilih Prabowo dan Gibran.
Oke. Begitu Bang. Setuju ya? Setuju Bang. Oke. Terima kasih kawan-kawan. Kesimpulannya adalah mari tidak memilih orang bermasalah. Kira-kira gitu, Bung Buya. Siap. Oke, terima kasih. Pembicaraan yang cukup seru dari kita. Kembali ke teman-teman, tentukan pilihan Anda yang terbaik untuk kemajuan negeri ini, untuk Indonesia yang lebih baik. Gerak-gerik podcast. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar konten kita hadir lagi di tengah-tengah kawan-kawan. Terima kasih. Gerak-gerik. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.